Haleluya, kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan mari kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Ku tahu Bapa pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Engkau baik ya Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan, teramat baik dalam hidup kami. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau selalu. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat keselamatan, buat segala pertolongan-Mu yang selalu tepat waktu. Haleluya. Oh, kami bersyukur, kami berterima kasih.
saat ini kami sangat menyadari pertolongan-Mu, kebaikan, keselamatan yang dari-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami sungguh mau belajar percaya kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah malam ini kami mau belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Bersabda buat kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, sebelum kita sharing firman Tuhan, mari kita belajar bersama satu hal, bahwa rancangan Tuhan selalu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah gagal dan selalu yang terbaik Dia nyatakan buat kita. Rencana-rencananya yang terbaik, yang di luar dugaan kita, di luar akal pikiran kita. Nah, malam ini saya akan sharing tentang asumsi. Mari kita baca terlebih dahulu dari 1 Timotius 5 ayat 21. 1 Timotius 5 ayat 21 dikatakan demikian. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Di sini dikatakan, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Tanpa prasangka, tanpa asumsi. Saudara, asumsi seringkali membuat segala yang baik menjadi buruk, segala yang indah menjadi jelek, dan prasangka membuat hubungan yang baik menjadi rusak. Nah, mungkin kita sudah sering dengar kata asumsi, tapi kita tidak terlalu tahu apa itu artinya dan apa sebenarnya asumsi itu. Hal yang pertama kita mau belajar arti asumsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata asumsi memiliki arti dugaan yang diterima sebagai dasar. Dugaan berarti bukan fakta. Dugaan yang diterima sebagai dasar. Yang kedua, landasan berpikir karena dianggap benar. Dianggap benar berarti bukan kebenaran, berarti belum kebenaran, tetapi sudah digunakan sebagai landasan berpikir. Mari kita belajar bersama-sama, dan kita harus akui seringkali kita punya banyak asumsi terhadap orang lain. Dan mari kita cepat bertobat. Lewat pemberitaan firman Tuhan ini kita belajar mau berubah dan bertobat. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, asumsi adalah dugaan atau perkiraan sementara yang belum terbukti kebenarannya. Bukankah seringkali kita menggunakan asumsi lalu lewat pengaruh influence kehidupan kita menyebarkannya tanpa mencari kebenarannya, tanpa mencari bukti yang sah. Kita sudah berbagi cerita kepada orang lain. Mari kita belajar untuk berubah, kita belajar untuk bertobat, dan berasumsi tanpa mengetahui fakta dan kebenaran sama dengan menghakimi dan memfitnah dengan kejam kepada orang lain. Mungkin kita hanya cerita, tetapi cerita kita bisa dianggap kebenaran karena kita ini biasa menyampaikan kebenaran. Bahkan orang benar yang menyampaikan kebenaran dengan cara yang salah bisa dianggap sebuah hoax. Tetapi sebuah kabar bohong yang disampaikan dengan cara meyakinkan dan punya pengaruh yang hebat bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran sampai terbukti kenyataannya. Asumsi yang salah dapat berakibat fatal. Asumsi yang salah dapat berakibat yang fatal buat diri kita sendiri. Itu menjadi bumerang. Tetapi kita bisa melakukan pembunuhan karakter kepada orang lain.
waktu kita berasumsi yang berujung menjadi fitnah dan akhirnya membuat orang lain menderita karena perbuatan kita. Bapak yang dikasihi Tuhan, yang pertama arti asumsi, yang kedua bagaimana mengatasi asumsi. Filipi 4 ayat 8 dan 9. Miliki pola pikir yang benar. Dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Punyailah pola pikir yang benar. Yang kedua, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Hiduplah dalam damai dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sekali lagi, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya, kita menjadi peacemaker, pembuat damai. Peace bearer, pembawa damai. Dimanapun kita berada, di situ ada damai. Ayo, kita menjadi pembawa damai. Kita pembawa dampak kedamaian, perdamaian. Bukan berarti kita menyenangkan semua orang. Kita gak mampu menyenangkan semua orang. Tapi kita mau belajar. Di mana kita berada, di situ ada damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Yang ketiga, setelah yang pertama, miliki pola pikir yang benar. Yang kedua, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Yang ketiga, jaga perkataan. Amsal 18 ayat 21. Dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya, dia akan memakan buahnya. Perkataan kita seperti bumerang. Apa yang kita keluarkan dari mulut kita, itu yang akan kembali kepada kita. Kalau kita menabur perkataan yang benar, kita akan menuai kebenaran. Saya lebih memilih speak blessings daripada speak cursing. Saya lebih memilih mengucapkan berkat daripada mengucapkan kutuk. Sebab saya percaya setiap kata-kata berkat yang keluar dari mulut saya akan kembali kepada saya. Dan saya akan menikmati berkat demi berkat karena saya memperkatakan berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita memperkatakan kutuk, kutuk itu juga akan datang kembali kepada kita. Karena apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Dikatakan di sini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Wow. Biarlah perkataan yang baik. Perkataan yang membangun, bukan perkataan yang kotor. Dan kekasih Tuhan, hal yang terakhir setelah kita belajar menjaga perkataan, jaga sikap kita. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kita mulai memiliki sikap yang benar. Saudara bisa menemukan, jauhilah semuanya itu. Apa yang harus dijauhi? 1 Timotius 6 ayat 2b sampai yang ke-10. Itu yang harus kita jauhi. Dikatakan, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita,
Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Lalu ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Itulah sikap yang benar. Kekasih Tuhan, mari kita belajar mengerti keberadaan orang lain. Kita juga mau belajar memahami kehidupan dan pergumulan orang lain. Juga marilah kita belajar lebih banyak mendengar daripada banyak bicara dengan orang lain. Artinya kita belajar untuk menyerap, memperhatikan, mempedulikan, sebelum berpikir, sebelum bertindak, sebelum berbicara. Buang asumsi. Biarlah pikiran Kristus ada dalam pikiran kita, hidup kita. Sikap Kristus ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami menyadari terlalu sering kami berasumsi tentang kehidupan orang lain. Dan seringkali kami menghakimi, bahkan memfitnah lewat apa yang kami pikirkan dan perkatakan tentang orang lain. Malam ini kami belajar, kami mau berubah, kami mau bertobat. Mampukan kami Tuhan untuk tidak egois, tapi mulai melihat fakta kebenaran dari kehidupan orang lain. Tolong kami Tuhan, dalam nama Yesus. Malam ini kami berdoa untuk beberapa kekasih Tuhan. Kami berdoa buat para ibu yang luar biasa, Bu Menok, Bu Ikut, juga Bu Roslinda. Mereka kuat, mereka tabah, mereka melayani keluarga dan keluarga besarnya. Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, pertolongan buat mereka. Kami berdoa sekarang buat orang-orang yang sakit, untuk anak Aiku. Kami berdoa Tuhan memberikan kesembuhan, kesehatan. Beberapa dokter sudah menangani, tapi kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Penyakit yang langka, Tuhan menyembuhkannya dalam nama Yesus. Kami menyerahkan Pak Slamet pemulihan kesehatannya, dan Pak Roni pemulihan matanya. Kami juga menyerahkan Yofi yang mulai melakukan kemoterapi lagi. Tuhan memberikan kekuatan ekstra, dan biarlah sembuh total yang di kemo maupun yang sudah diangkat, dioperasi. Kami menyerahkan Pak Supadi, kesehatannya dipulihkan, dan biarlah Pak Padi makin hari makin kuat, makin tegar di dalam Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Jimmy Pranoto yang ada di Semarang. Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan total. Biarlah mujizat Tuhan nyatakan dalam kehidupannya, sehingga keluarganya pun memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang bekerja, yang melayani setiap hari, menjaga protokol kesehatan dengan benar dan baik. Biarlah Tuhan membuka pintu berkat, pintu pertolongan, bahkan di tengah masa sukar sekalipun seperti saat ini. Tuhan mempertemukan orang-orang yang tepat di saat yang tepat untuk tujuan yang tepat, sehingga semua orang yang melayani dan bekerja dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan menikmati berkat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kami menyerahkan semua kekasih Tuhan yang ada di Roh Jajak, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, masa depan,
bahkan anak-anak yang sedang mengikuti ujian tengah semester. Tuhan memberikan hikmat, pertolongan, dan kekuatan buat mereka. Kami menyerahkan keluarga Johan di Tangerang, biarlah di masa-masa seperti hari ini Tuhan memberikan kekuatan ekstra buat keluarganya. Demikian pula keluarga Daniel yang ada di Sentani, menikmati pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan, hikmat Tuhan di Sentani bersama keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keluarga Alvin Siu yang ada di Selangor, Malaysia. Berkat khusus sudah Tuhan sediakan buat keluarganya. Dan kami juga menyerahkan keluarga Miss Lydia, baik yang ada di Jakarta, yang ada di Manado, baik yang ada di Australia maupun yang ada di Belgia dan yang ada di Lebanon. Tuhan memberkati mereka, melindungi, menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu, hikmat-Mu, kekuatan-Mu ada buat keluarga Ibu Siana, baik yang ada di Tangerang maupun yang ada di NTT. Rahmat-Mu berlimpah buat mereka, biar mereka senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan keluarga yang ada di Solo, baik Haris, Intan, dan keluarga besarnya. Kami juga menyerahkan Grace, Okta, dan keluarga besarnya, dan keluarga hamba-Mu yang ada di Solo, keluarga besar hamba-Mu, semuanya sehat, kuat, dan menikmati perlindungan berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur umur panjang buat mereka ada, nyata. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan keluarga Ibu Yuliana Hakim di Bali dan keluarga besarnya, biarlah mereka sehat, kuat, senantiasa di dalam Tuhan, menikmati berkat-berkat yang Kau limpahkan dalam hidup mereka. Kami menyerahkan Aisinta yang ada di Surabaya bersama keluarga besarnya, biarlah keluarga yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat segera menikmati keselamatan dari Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Mbak Dwi yang ada di Solo, Tuhan memberikan kekuatan ekstra, hikmat ekstra di dalam pekerjaannya setiap hari. Dan para kekasih Tuhan, baik hamba Tuhan maupun anak-anak Tuhan yang mengikuti Pray From Home, baik yang ada di Facebook maupun yang ada di YouTube, Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan melawat, menjamah, memberkati kehidupan mereka. Dan malam ini kami menyerahkan bangsa Indonesia dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu khusus buat Indonesia, sehingga percepatan vaksinasi ada di daerah-daerah di Indonesia sampai ke tempat-tempat yang terpencil. Dan kami juga berdoa, ekonomi, keuangan negara Indonesia, Tuhan yang memulihkan. Perjuangan bangsa ini untuk membeli vaksin begitu banyak, tetapi Tuhan sanggup memberkati dengan berbagai macam cara, sehingga ekonomi Indonesia tetap kokoh, tidak goncang. Terima kasih Tuhan, aman, tertib, damai sejahtera ada buat bangsa Indonesia, terkhusus Banyuwangi. Kami berdoa, perlindungan-Mu, berkat-Mu, pembelaan-Mu ada buat Banyuwangi. Biarlah Banyuwangi bangkit kembali ekonominya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudari kami yang tinggal di luar negeri dalam berkat dan rahmat Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami sekarang, curahkan, turunkan, limpahkan segala berkat-Mu yang terbaik Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa, sama-sama katakan amin. Tetap semangat saudara yang dikasih Tuhan, tetap bersyukur dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati.